Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf-huruf kaf. Ya. Huruf kaf memang kalau kita lihat tidak jauh sama seperti huruf qaf dari segi makhrajnya, tapi dari sifat-sifatnya pasti sangat berbeda dengan huruf qaf. Huruf kaf sifat-sifatnya yang pertama adalah hams, terus ada syiddah, terus ada istifal, infitah dan ismat. Hams itu artinya nafas yang berhembus. Jadi ketika kita melafalkan huruf kaf ada angin, ak, ka, ada angin ketika kita melafalkan huruf kaf maupun fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun. Tapi ketika sukun ia lebih jelas lagi. Kalau sifat syiddah di huruf kaf yaitu suaranya yang tertahan. Gimana? Berarti ketika kita melafalkan huruf kaf, ak, kita harus menahan nafas ketika melafalkan huruf kaf. Yang ketiga adalah istifal, yaitu pangkal lidah tidak bertemu dengan langit-langit, yaitu lidah kita datar ya. Jadi ka seperti itu karena memang huruf kaf ini bukan huruf yang tebal, maka cara pelafalannya adalah cara yang tipis ya. Jadi pelafalannya ka, lidah kita datar. Infitah yaitu sebagian dari lidah yaitu tidak bertemu dengan langit-langit atau tidak tertutup. Jadi cara membacanya kita membuka mulut kita ya. Jadi lidah kita udah datar terus ka seperti itu. Yang sifat terakhir adalah sifat ismat. Sifat ismat itu artinya adalah tidak lancar dan harus ketika melafalnya hati-hati. Jadi kalau misalnya melafalkan huruf kaf, jangan terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru, takutnya nanti pelafalan huruf kaf tidak keluar dari makhrajnya. Yuk sahabat Quran, kita bersama-sama latihan bagaimana cara pelafalan huruf kaf. Ka, perhatikan ada hams, ada nafas yang keluar atau yang berhembus ketika kita melafalkan huruf kaf. Ka, ki, ku, ak. Jadi khususnya ketika sukun itu lebih jelas ya, dari sifat hamsnya atau syiddahnya atau istifal, infitah dan ismat itu semua lebih jelas ketika huruf sukun. Kita ulang lagi. Ka, ki, ku, ak. Kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf kaf adalah berlebihan dari segi hamsnya. Jadi anginnya memang ketika melafalkan huruf kaf ada angin yang berhembus ya, ada nafas yang keluar. Tapi tidak boleh berlebihan. Jadi ka. Itu tidak boleh. Jadi hams yang keluar artinya, hams itu artinya apa? Suara yang nafas yang berhembus tapi yang mendengar hanya orang-orang yang dekat yang memang mendengar kita, dan yang jauh tidak mendengar kita. Jadi karena memang suaranya sangat pelan sekali. Jadi ka, jangan ka. Nah, itu kalau lama-kelamaan apalagi kalau sukun nanti ak. Nah, itu berlebihan dan juga perlu tenaga yang berlebihan. Nah, sedangkan huruf kaf huruf yang lembut ya, perlu tidak begitu lancar ketika melafalnya. Ka perlu hati-hati ya, ketika melafalnya juga kita harus berlahan-lahan. Ka ya, harus pelan-pelan ketika kita melafalkan huruf kaf. Khususnya ketika misalnya huruf qaf dan huruf kaf dalam satu kalimat. Misalnya khalaqakum. Nah, jangan sampai huruf kaf terpengaruh dengan huruf qaf, khalaqakum misalnya, atau huruf qaf terpengaruh dengan huruf kaf, khalaqakum. Nah, jadi karena memang dua huruf ini ketika bergandengan atau bersamaan, karena memang dari satu makhraj, maka kita harus hati-hati dari membedakan dari segi sifatnya. Qa sama ka. Jadi jauh ya. Kalau qa tebal, qa terus ka. Qa ya. Jadi khalaqaka. Jadi misalnya contoh alladzi khalaqaka. Nah, seperti itu. Mari kita sahabat Quran, kita baca bersama-sama surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat ketiga. Karena memang dari kalau kita lihat di ayat-ayat tersebut ada huruf qaf, ada huruf kaf. Jadi dari ketika kita latihan di sini bisa membedakan antara suara huruf qaf dengan suara huruf kaf dan juga dari segi sifat-sifatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Shadaqallahul azim. Perhatikan sahabat Quran ketika huruf qaf sukun dan huruf kaf sukun, iqra dan akram. Jadi ketika melafalkan huruf qaf yang sukun ada suara qalqalah. Tapi sedangkan ketika melafalkan huruf kaf yang sukun itu ada hams. Jadi iqa sama ak. Jangan sampai kita karena pengen huruf kaf sama seperti qaf jadi aqo. Itu tidak boleh ya. Atau misalnya huruf kaf kita menyamakan dengan huruf qaf dari segi sifat isti'la'nya atau tebalnya. Jadi ko itu tidak boleh. Jadi ketika melafalkan huruf kaf melafalnya dengan cara lidah kita datar ka dan angin yang hamsnya yang keluar atau nafas yang berhembus itu keluarnya dengan lembut dan pelan-pelan. Terus sifat syiddahnya perhatikan sahabat Quran ketika misalnya tasydid ya. Jadi rakkabak sifat hams ketika tasydid memang ada tapi tidak begitu kelihatan karena rakkabak. Tapi yang jelas di situ adalah sifat syiddahnya ya, menahan suara atau suara yang tertahan. Jadi rock jangan rock ka enggak. Jadi kalau huruf tasydid itu kita anggap aja itu satu huruf saja. Jadi karena memang kalau huruf tasydid, huruf yang pertama adalah sukun, huruf yang kedua adalah yang berharakat. Jadi kaf sukun setelahnya misalnya huruf kaf yang fathah yang sama. Jadi ketika kita membacanya rokka ya, bukan rokka, itu tidak boleh karena dia bertasydid maka tidak ada hams di tengah-tengahnya walaupun huruf yang pertama adalah huruf sukun. Jadi bacanya rokkabak seperti itu. Mudah-mudahan sahabat Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar latihan dan juga untuk selain latihan juga bagaimana mempraktekkan huruf-huruf Al-Quran ini dengan cara lebih lancar dan lebih fasih. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf lam. Sifat-sifat huruf lam, jangan mengatakan huruf lam sama seperti huruf L. Beda dalam bahasa Arab, huruf lam itu sangat beda dengan huruf L yang dalam bahasa Indonesia. Karena sifat-sifatnya yang beda, di antara sifat-sifatnya adalah yang pertama adalah sifat jahar, terus ada bainiyah atau tawassut, terus istifal, infitah, idlaq, dan inhiraf. Kita akan detail satu persatu sifat-sifatnya, tapi sebelumnya kita latihan dulu bagaimana cara pelafalan huruf lam. La, li, lu, al. La, li, lu, al. Kalau kita perhatikan huruf lam ini ketika melafalnya dia lebih tipis suaranya karena ada sifat yang berbeda yaitu sifat inhiraf. Inhiraf ini adalah artinya lenturan ujung lidah cenderung ke punggung lidah. Jadi kalau kita lihat lidah kita itu pas di bagian ujungnya, yaitu kita kalau nggak miring ke kanan atau miring ke kiri ketika melafalkan huruf lam maupun harakat fathah, kasrah, dhamma ataupun sukun. Jadi itulah yang membuat sifat huruf lam itu dalam bahasa Arab itu lebih ringan atau ketika mendengarnya lebih tipis dari huruf L yang dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kalau kita ngangkat lidah kita semua lurus ya, al, la, la, itu kedengarannya lebih tebal. Karena apa? Karena tidak ada sifat inhiraf. Kalau ada sifat inhiraf, yaitu miring lidah kita ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, maka itu yang kedengarannya lam yang tipis. La, al, dengan al, enggak. Al, la, li, lu, al, la, li,
Lu'al. Jadi ketika melafalkan huruf lam, apalagi misalnya ketika melafalkan lafzul jalalah Allah, kan huruf lam lafzul jalalah Allah ketika fathah tebal ya. Jadi Allah, tapi bukan berarti kita lamnya yang tebal, tapi karena memang di situ lafzul jalalah lamnya di situ memang tebal, tapi bukan berarti makhrajnya tidak ada sifat inhiraf. Tetap ada sifat inhiraf. Allah. Allah, bukan Allah, enggak. Allah, seperti itu. Baik, kita lebih detail lagi ke sifat-sifatnya. Yang pertama ada sifat jahar. Jahar artinya nafas yang ditahan. Berarti al, seperti itu. Terus huruf lam ini memiliki sifat namanya tawassut atau bainiyah. Berarti ketika melafalkan huruf lam enggak boleh al ditahan di situ, berarti itu syiddah. Atau al kepanjangan, terlalu kendor, tidak. Tapi dia tawassut. Ada waktu yang tertentu antara yang terlalu tidak ada nafasnya gitu atau terlalu kendor. Jadi dia huruf tawassut atau tengah-tengah. Seperti itu. Terus dia juga memiliki dua sifat, yaitu istifal dan infitah. Istifal dan infitah ini istifal artinya ujung lidah atau pangkal lidah tidak naik ke langit-langit, jadi bacanya datar, la. Terus yang sifat keempat yaitu infitah, ketika melafalkan huruf lam itu sebagian besar dari lidah itu secara datar. Yang kelima adalah idlaq, keluarnya huruf ini atau huruf lam ini dengan cara ringan dan enteng. Jadi la, mudah disebut, tidak perlu hati-hati gitu, enggak. Tapi la langsung keluar begitu saja, ringan dan lancar. Jadi dengan sifat inhiraf yang terakhir, yaitu kita perlu diperhatikan jangan sampai, karena kalau misalnya kita baca sahabat Quran, kalau kita baca misalnya basmalah nih, bismillah, jangan bismillah. Nah, karena sifat inhiraf ini yaitulah yang membuat suara huruf lam itu berbeda dengan huruf L yang dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya sahabat Quran ini khusus bagi imam nih, alhamdulillah, jangan alhamdulillah, alhamdulillah, karena ada sifat inhiraf. Mari sahabat Quran, kita akan membaca bersama-sama surat Al-A'la dari ayat 14 sampai ayat 18 dan perhatikan huruf lam di setiap ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صدق الله العظيم. Perhatikan lam ketika bertasydid, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Kita bacanya fasalla tipis. Yang fasalla enggak. Fasalla. Jadi lidah kita kalau enggak sedikit miring ke kanan ataupun miring sedikit ke kiri ketika bertasydid. Jadi bukan arti tasydid berarti suaranya tebal, enggak. Fasalla. Terus ketika lamnya fathah, qad aflaha, la itu semua tipis. Terus wal akhirah ketika sukun pun wal dengan wal enggak, wal seperti itu tipis ya. Jadi perhatikan sahabat Quran bagaimana cara pelafalan huruf lam, khususnya juga bagi imam-imam ketika baca surat Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya nanya, kamu baca surat apa? Al-Fatihah. Perhatikan Al-Fatihah. Terus atau misalnya ada yang nanya, apa kabar? Terus jawabnya Alhamdulillah ya. Jangan Alhamdulillah asal aja. Nah, sekarang karena sahabat Quran sudah belajar, maka harus diperhatikan cara pelafalan Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas sifat-sifat huruf mim.
ya. Huruf mim mungkin dalam bahasa Indonesia ada huruf M, memang kurang lebih sama ya, tapi ketika ngaji pasti ada sedikit perbedaan sama huruf M yang dalam bahasa Indonesia. Sifat-sifat huruf mim adalah 6. Yang pertama jahar, terus ada bainiyah atau tawassut, terus istifal, infitah, terus idlaq dan gunnah. Nah, sifat gunnah ini yang membedakan huruf mim dengan huruf-huruf yang lain, karena huruf-huruf yang lain tidak ada sifat gunnah kecuali huruf mim dan huruf nun ya. Gunnah ini ketika melafalkan huruf mim, perhatikan dulu ya, kalau kita misalnya mau nyoba nih ada gunnah atau ketika melafalkan huruf mim ini ada gunnah atau tidak, kita tutup hidung kita, pencet. Terus ketika melafalkan huruf mim, ma, bi, bu, am. Jadi ada getaran di bagian rongga hidung atau di bagian khaysyum. Nah, apalagi ketika sukun, am. Nah, seperti itu. Jadi ketika melafalkan huruf mim ini, kita harus memperhatikan gunnahnya juga. Jangan ma, enggak, tapi harus ada sebagian makhraj, sebagian suara kita dialihkan ke rongga hidung. Sifat jahar ketika melafalkan huruf mim, jadi ma, nafas kita ditahan, ma, enggak ada angin yang keluar ketika melafalkan huruf mim. Dan juga huruf mim memiliki sifat tawassut atau bainiyah. Jadi ketika melafalkan huruf mim, kita tidak boleh atau terlalu panjang, tapi tengah-tengah. Oleh karena itu kalau kita mendengar imam-imam ya, kalau membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim enggak, tapi Ar-Rahmanir-Rahim agak sedikit panjang ketika melafalkan huruf mim, itu karena ada sifat gunnah di situ dan ada juga sifat tawassut di situ. Jadi enggak boleh Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu syiddah berarti. Tapi Ar-Rahmanir-Rahim ya. Jadi di agak panjang sedikit ketika melafalkan huruf mim, tapi jangan sampai berlebihan juga Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu tidak boleh ya. Berarti itu namanya rakhaw. Jadi tawassut saja. Ar-Rahmanir-Rahim seperti itu. Terus ada juga sifat istifal, yaitu cara melafalnya, yaitu ketika lidah kita atau punjung pangkal lidah kita tidak boleh naik ke langit-langit ya. Jadi ma lidah kita datar. Terus sifat infitah, yaitu sebagian besar dari lidah kita yaitu secara datar. Dan juga sifat yang kelima adalah sifat idlaq, yaitu melafalkan huruf mim ya secara lancar dan ringan, ma seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah gunnah. Kesalahan yang mungkin terjadi ketika melafalkan huruf mim, sebelum kita tahu kesalahan yang sering terjadi ketika melafalkan huruf mim, kita latihan dulu bersama-sama. Oke, ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Jadi perhatikan ketika melafalkan huruf mim, kesalahan yang bisa terjadi yaitu terlalu menekan, atau misalnya bibirnya terlalu menekan, itu tidak boleh. Jadi hanya talamus itu hanya menyentuh saja, nggak boleh gitu, nggak, tapi seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi juga yaitu ketika huruf mim terpengaruh dengan huruf sebelumnya atau huruf setelahnya yang tebal. Misalnya memang kalau dia dua-duanya tipis mudah, tapi kalau ada huruf tebal sebelum huruf mim, misalnya qamara, jadi qomo, jangan qomo, tapi qama, qamaron munira, jangan qomorom, qama. Jadi ketika huruf-huruf tebal sebelum huruf mim, jangan sampai huruf mim terpengaruh tebalnya dengan huruf yang sebelumnya. Jadi tetap huruf tebal konsisten huruf tebal, huruf tipis tetap huruf tipis, jangan sampai huruf mim terpengaruh dengan huruf sebelumnya. Jadi ma, wa qama, qamaron, seperti itu ya. Karena kalau kita lihat di kalimat ini, misalnya kalimat al-qamar ya, yaitu sebelumnya huruf tebal, setelahnya juga karena ra-nya fathah maka juga tebal. Jadi juga sampai qamara atau al-qamar, seperti itu. Dan juga ketika melafalkan huruf mim, perhatikan gunnahnya ya, jangan sampai misalnya apalagi ketika tasydid ya, ketika tasydid amma, jadi harus kita dapat gunnahnya juga, harus juga ada bainiyahnya atau sifat tawassutnya di sini, amma, seperti itu. Yang terakhir kita akan mempraktek bersama-sama cara pelafalan huruf mim dan sifat-sifat huruf mim dari surat An-Nazi'at dari ayat 33 sampai ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum wa li'an'amikum. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى Sadaqallahul Azim. Perhatikan sahabat Quran, ketika mim yang berharakat dan mim sukun dan mim yang bertasydid. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Walaupun dia di akhir kata, tapi ketika disambung sama kalimat setelahnya, maka kita harus perhatikan sifat bainiyahnya. Mata'al lakum wa. Jangan mata'al lakum wa terlalu cepat. Mata'al lakum wa. Terus ketika juga mim yang bertasydid fa idza ja'atit tammatul kubra, perhatikan ta dan setelahnya huruf alif atau mad, yaitu di situ tebal. Tapi setelahnya ketika kita masuk ke huruf mim yang bertasydid, maka kita tidak boleh mim itu terpengaruh dengan huruf tebal yang sebelumnya. Qam, langsung kita tipiskan huruf mim. Qam, kita dapat harus di situ sifat gunnah yang 2 harakat dan juga sifat jahar, bainiyah, istifal, infitah dan itlaq di situ harus diperjelaskan karena di situ adalah mim yang bertasydid. Dan yang terakhir adalah sahabat Quran ketika melafalkan ta'awudz dan basmalah, perhatikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Jadi di akhirnya karena memang ini huruf mim memiliki sifat tawassut atau bainiyah, maka agak sedikit dipanjang ketika melafalkan ta'awudz dan basmalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk belajar Al-Qur'an dan latihan huruf-huruf Al-Qur'an agar bacaan kita lebih fasih dan sama seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.